Mudah-mudahan
selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan semakin kita bisa mengenal, bisa merasakan beribadah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dan dengan rahmat Allah, wabidzalika, dengan adanya rahmat dan karunia, falyafrahu, maka bergembiralah kamu semua. Itu huwa khairum mimma yajma'un, lebih bagus daripada apa yang kamu kumpulkan. Menurut Imam Ibnu Abbas memberikan tafsiran bahwa karunia Allah itu adalah ilmu. Maka bergembiralah, kata Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mentakdirkan kita, menjadikan kita daripada ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang belajar suatu ilmu. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri, karena kita semua orang diberikan kesempatan untuk hadir, untuk bisa menuntut ilmu. Wa khairun mimma yajma'un. Ketika kita mempunyai ilmu, maka itu lebih bagus daripada apa yang kita kumpulkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki hikmah yang ke-8 daripada kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah berkata, "Idza fata'alaka wijhatan min at-ta'rif fala tubali ma'aha an qawla amaluk fa innahu ma fataha laka innahu wa yurid ayyata'arrafa ilaih alam ta'laman atu'arifuhu wa muriduhu alaih wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilahi mimma huwa muriduhu alaih." Apa kata Imam Athaillah? Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagimu satu pintu, satu jalan daripada ma'rifat, apabila Allah membukakan satu pintu, satu jalan daripada ma'rifat, maka janganlah kamu heran mengapa itu terjadi, padahal dengan amalmu yang masih sedikit. Fa'innahu mafatahalaka illa wa yurid ayyata'arrafa ilaih. Sebab sesungguhnya Allah tidak membukakan pintu atau jalan tersebut melainkan Dia ingin memperkenalkan kepadamu. Tidaklah kamu tahu bahwa makrifat itu semata-mata Allah yang mendatangkan kepadamu, sedangkan amal-amal ibadahmu itu kamu yang mempersembahkannya kepada Allah. Maka manakah yang lebih mulia, manakah yang lebih hebat? Sesuatu yang kamu persembahkan kepada Allah dibanding dengan yang Allah datangkan kepadamu.
Ketika Allah membukakan pintu makrifat kepada seseorang, maka jangan kita merasa heran, kenapa Allah bukakan padahal amalannya masih sedikit. Amal sedikit sholatnya hanya bisa yang wajib saja, zikirnya jarang-jarang, sedekahnya sedikit, tetapi Allah langsung bukakan pintu makrifat, pengenalan. Ada orang-orang yang menjadikan, yang berkeinginan untuk makrifat kepada Allah, sehingga jalan-jalannya itu ditempuh dengan sedemikian panjang dan sedemikian berat. Ada orang ingin makrifat kepada Allah, mengamalkan zikir 1000, 2000, 3000, baca la ilaha illallah misalkan. Padahal dia sudah lakukan selama berpuluh-puluh tahun, tetapi Allah belum membukakan pintu makrifatnya. Ada yang baru sholat sekali, tapi langsung dibukakan pintu makrifatnya oleh Allah. Maka yang lebih bagus itu, dua-duanya bagus, tapi yang lebih bagus itu yang Allah inginkan. Jadi makrifat itu ada dua, ada makrifat secara umum, ada makrifat secara khusus. Jadi makrifat, sekali lagi, makrifat itu mengenal. Orang yang sudah kenal beda dengan orang yang tahu. Kalau yang tahu beda dengan yang kenal. Kamu tahu nggak Bapak RT? Tahu. Itu yang di situ orangnya itu ganteng, orangnya baik, orangnya tulus. Nah itu harus sudah kenal. Ada yang hanya tahu namanya saja dari cerita orang. Itu di situ ada tempat rumahnya di belakang pos kan. Lalu dia nggak tahu belum pernah ke rumahnya. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus istilah lain, ada makrifat ilmiah, ada makrifat zauqiyah. Makrifat itu penting tidak? Menurut para ulama ahli sufi, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashqa illa jannatil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Bila mana seseorang telah memasuki surga tersebut, maka dia tidak menginginkan lagi surga akhirat. Jadi di dunia ini ada surga. Menurut para ulama sufi, jika seorang sudah memasuki surga tersebut, maka dia tidak mau lagi, tidak menginginkan lagi, tidak berkeinginan lagi akan adanya surga akhirat. Apa itu surga di dunia? Itu disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Makrifat yang umum, bermula makrifat yang umum bahwa engkau mengetahui, mengakui dan meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqo, Allah itu mukhalaqatul hawadith,
Allah itu qiyamuhu binafsi, Allah itu wahdaniyah, Allah qudrat, Allah iradat, Allah ilmu, Allah hayat, Allah sama, Allah basar, Allah kalam. Itu bermulanya dari situ. Kemakrifat yang umum. Makrifat yang umum ini dapat ditempuh dengan belajar tadi. Kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, wujud kita Makrifat yang umum bisa ditempuh dengan ngaji atau belajar. Yang kedua bisa ditempuh dengan tafakkur, melihat ciptaan Allah, lihat gunung, lihat pantai, lihat laut. Ini maka perlu kita jalan-jalan. Bukan untuk happy-happy, bukan untuk bermain-main, tapi untuk bisa kita bertafakkur, berpikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzillah. Bertafakkurlah kamu, berpikirlah kamu atas ciptaan Allah, dan janganlah kamu bertafakkur akan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita memikirkan zat Allah itu gak bakal berpikir. Kalau kita ingin tahu Allah zatnya seperti apa, itu susah. Tidak akan bisa dipikirkan, tidak akan bisa dibayangkan. Kemudian mencari dalil, mencari petunjuk, baik dalam Quran, dalam akal, melalui akal. Kita pikir, bertafakkur. Yang kedua ada makrifat khusus. Makrifat khusus inilah yang dinamakan dengan la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus berkata, barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan.
orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, hidupnya itu bahagia, hidupnya itu senang, hidupnya itu tenang. Kalau kita sekarang masih tidak bahagia, masih tidak tenang, berarti belum ma'rifat kepada Allah. Sholat masih tidak tenang, zikir masih tidak tenang, gak nyaman. Sholat tuh gak nyaman, zikir gak nyaman, pengen buru-buru, pengen cepat-cepat. Kalau kita masih belum bisa bahagia di dunia ini, belum senang di dunia ini, berarti kita belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang mengetahui madu. Ada orang yang mengatakan madu itu manis, maka dijadikan kata-kata semanis madu. Semua orang tahu bahwa madu itu manis, tapi semua orang belum tentu mau minumnya. Kalau orang sudah meminumnya, dia baru tahu yang sesungguhnya. Bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari kabar dari orang lain. Seperti hanya orang mengatakan Mekah itu indah, di Mekah itu ramai, di Mekah itu macam-macam. Tapi belum pernah ke Mekah susah. Ma'rifat khusus itu dia bisa merasakan la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah bisa merasakan la fa'ila illallah, maka tidak didapati di dalam hatinya kesempitan, tidak didapati dalam hatinya mencela. Mencela apa? Mencela yang telah terjadi, mencela yang sedang terjadi, dan mencela yang akan terjadi. Itu tandanya orang sudah merasakan ma'rifat yang khusus ini. Kata Anas bin Malik, aku 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, menjadi khadamnya Rasulullah, tidak pernah sekalipun kudapati beliau mencaciku. 10 tahun menjadi pembantu Nabi, tidak pernah Nabi mencaci Anas bin Malik. Berarti Nabi Muhammad SAW itu sudah ma'rifat Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu tandanya tidak ada kesempitan di dalam hatinya, tidak ada sifat mencela, dan tidak ada rasa takut atau khawatir akan masa yang akan datang. Kalau kita kan ribut, besok makan apa ya, nanti siang makan apa, ini anak mulai SPP dari mana, dipikir terus sampai botak hilang lagi rambut. Seseorang bisa ma'rifat khusus ini, kalau mau ma'rifat yang khusus,
Maka caranya ada dua, tidak ada cara yang ketiga. Cara yang kedua ini, yang pertama, kalau mau hebat khusus, yaitu thariqul hidayah wal inabah. Bermula seseorang menempuh jalan yang panjang, lagi sulit. Jadi thariqul hidayah wal inabah, awalnya itu kita menempuh jalan yang panjang, lagi sulit, banyak rintangan, dan dengan belajar ilmu untuk beribadah dengan sholat, wudu, puasa, belajar atau ngaji ilmu tentang ibadah, cari guru, tapi jangan sembarangan. Ini asal nampak berjenggot dijadikan guru. Google yang penting apa? Yang penting hati-hati zaman sekarang banyak yang mendulun sesat dan menyesatkan. Kemudian belajar mengenali sifat-sifat diri yang batin, belajar mengenali sifat terpuji, sifat tercela. Kemudian berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi masalah akidah. Di akhir zaman kata Nabi, akidah golongan orang-orangnya kan terpecah belah sehingga menjadi 73, 72. Maka sekarang sudah nampak, sudah banyak ya golongan ini, golongan itu. Maka kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dengan taubat nasuha, kemudian dengan membaguskan niat, mulai dari hal-hal kecil, dari makan, dari minum, kita berbagai niat. Kita makan untuk ibadah supaya bisa kuat sholat, kita minum untuk ibadah supaya bagus bacaan tilawah Quran, kita minum melihat supaya bisa jalan kuat, sholat terbaharui niatnya. Kemudian dengan takwa yang sesungguhnya, takut yang sesungguhnya. Kemudian dengan waro terhadap segala sesuatu, hati-hati, apalagi dalam masalah makanan. Masalah yang kita makan itu akan ditanya dari mana. Kamu dapat gorengannya dari siapa? Siapa yang bawa gorengan tadi? Belinya di mana? Dari duitnya dari hasil apa? Harus teliti. Karena kalau sudah masuk yang haram, itu payah. Akan kita sholat kita, ibadah kita nol. Kalau masuk dalam
dirinya ada yang haram, apalagi duit partai, segala-galanya dimakan, duit sogok dimakan, duit bank dimakan. Kemudian juhud itu bukan tidak butuh dunia, tapi meletakkan dunia pada tempatnya, bukan pada hatinya. Banyak berzikir, banyak wirid, banyak sholawat. Ini cara-cara kita untuk menempuh ma'rifat kepada Allah yang disebut dengan jalan atau thariqul hidayah wal inabah. Salat, zikir, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taubat, membaguskan niat, takwa, wa'ala, juhud. Yang kedua, thariqul ijtima' wal istifa. Ini ma'rifat. Bermula Allah yang ingin menariknya kepada seorang hamba. Kalau yang tadi kita yang berusaha supaya bisa ma'rifat kepada Allah. Istighfar baca segini, sholawat baca segini, la ilaha illallah baca segini, subhanallah segini. Upaya kita supaya bisa ma'rifat. Puasa, ada yang berkholwat, ada yang ujlah mengasihkan diri. Itu sesat, Ustaz. Dan sesat kita tidak tahu. Justru dengan kholwat itu, dengan ujlah itu lebih cepat. Kalau kita zikir di tempat ramai, itu susah konsentrasinya. Kalau kita zikir di tempat sepi, cepat. Itu. Yang kedua ini Allah yang ingin mengenalkan diri kepadanya. Padahal manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah, sibuk dengan dunia, zuhur sibuk kerja, asar masih di jalan, maghrib ngantuk, isya ketiduran, subuh kebablasan. Sibuk tak sempat lagi zikir, tak sempat baca sholawat. Tapi Allah ingin mengenalkan diri kepadanya. Kalau Allah sudah yang ingin, kan tidak melihat amal. Contohnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang begal. Kalau kita mengisahkan tukang mencuri, tukang maling, tukang zina, tukang mabuk. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini mau masuk ke rumah kekasihnya lewat pintu atas, lewat atap. Karena kalau lewat depan takut ketahuan, ada ronda. Naik dia ke atas, sudah sampai di atas, dia mendengar orang yang sedang baca Quran. Akhirnya hatinya bergetar, badannya bergetar, dia jatuh. Kemudian setelah jatuh dia baru bertobat, beristighfar. Dari situlah bermula bahwa Fudail itu pada masanya menjadi wali yang besar. Nah, kita jangan menilai orang dari basicnya. Boleh jadi sekarang dia tukang judi, boleh jadi tukang mabuk. Jangan pilih dia tukang mabuk, tukang judi. Kita nggak tahu. Kita yang sekarang sholat, baca Quran, belum tahu akhir kita seperti apa. Jangan pernah mencela orang. Nah,
sebab-sebab seperti ini kata para ulama, walaupun dia maksiat, walaupun jauh dari Allah, suatu ketika pasti Allah tarik. Sebab-sebabnya banyak. Yang pertama ilmu, pernah ngaji, pernah mondok dulunya, pernah belajar di musola. Jadi dulu tuh pernah dia mondok, setelah mondok keluar dari mondok gaul di kota dengan teman-teman yang kurang baik, mabuk dia, judi dia. Suatu ketika itu ada harapan ditarik lagi oleh Allah. Itu maka jangan pernah kita berhenti ngaji dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Di HP bisa, sekarang udah canggih, tapi pilih-pilih. Yang kedua, sebab-sebab itu adalah as-sakho, orang yang pemurah pada kebaikan. Walaupun dia mungkin suka judi, suka mabuk, suka mencuri, tapi kalau yang namanya mendengar kebaikan, besok maulid katanya di masjid oleh saya yang kirim akuannya 10 dus. Ada kebaikan, senang berbagi, mau yang miskin ya kasih. Ini orang-orang yang pemurah ini, walau sekarang yang kurang baik, nanti suatu saat akan ada masanya Allah tarik tangannya, dan Allah kembalikan dia kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, al-adlu, pemimpin yang adil, pejabat. Boleh jadi dia sekarang sedang menjabat korupsi, boleh jadi sedang menjabat dia sekarang tukang zina, tukang mabuk, tetapi dia adil. Adil kepada yang miskin, adil yang membutuhkan. Ini suatu saat bisa jadi ditarik sebab adilnya. Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah kesalahan orang-orang alim, orang-orang pemurah, orang-orang pemimpin adil, karena Allah memegang tangannya. Bila mana mereka tergelincir, maka suatu saat nanti Allah yang akan menariknya. Yang keempat, suhbatus sholihin, dekat dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh. Dicari, di PAL 2 dicari, di PAL 3 dicari, PAL 4 dicari. Senang walaupun dia tukang maksiat, tapi senang dengan orang soleh, dekat dengan orang soleh. Itu ada harapan nanti suatu saat ditarik oleh Allah. Man sahibal akhyar ja'alahu lahu minal akhyar wa in kana minal aswar. Orang yang dekat dengan orang yang baik akan dijadikan Allah orang baik, sekalipun dulunya orang jahat. Itu sabda Nabi. Yang kelima, mahabbatus sholihin, berteman, mencintai orang-orang yang soleh. Cinta ke kiai, cinta ke para ulama, walaupun dia itu orangnya tidak baik, ahli maksiat. Rasul bersabda, almar'u ala dini khalilihi, agama seseorang itu tergantung pada agama orang yang dikasihinya. Yang keenam, sebab-sebab yang bisa menjadikan ditarik oleh Allah, kasratus sholawat ala Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Walaupun ahli maksiat, walaupun jarang sholat, walaupun jarang berjamaah, walaupun jarang sedekah, kalau orang itu ahli sholawat, ada harapan
ditarik oleh Allah. Jadi rajin sholat, jadi rajin berjamaah, jadi rajin zikir. Dan jangan istiqomah sholawat terus sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Yang ketujuh, sebabnya itu adalah nasabun thayyib, keturunannya baik. Mungkin dulunya orang tuanya kiai, dulunya orang tuanya ustaz, dulunya orang tuanya ulama. Kalau dia sekarang tidak baik, ada harapan suatu nanti dia akan ditarik oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang baik. Itu sebab-sebab yang bisa menjadikan Allah ingin memperkenalkan diri kepadanya. Yang pertama sebab ilmu, yang kedua sebab pemurah, yang ketiga sebab adil, yang keempat sebab berteman dengan orang-orang yang soleh, yang kelima sebab mencintai orang yang soleh, yang keenam sebab memperbanyak membaca sholawat, yang ketujuh sebab itu nasabnya, keturunannya yang baik. Setiap orang yang beriman pasti ingin makrifat kepada Allah. Kalau orang sudah makrifat kepada Allah, semua kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dunia ini akan kalah dengan makrifat kepada Allah. Kita tahu makanan yang enak-enak, kita tahu kesenangan-kesenangan dunia dapat dikalahkan dengan makrifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi misbahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berulang kali turun kepada keduanya agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, meliputi segala sesuatu. Jadi kesimpulannya dari budaya ini, ma'rifatullah, mengenal Allah itu ada 2 cara. Yang pertama disebut dengan suluk dengan ibadah, dengan ngaji, banyak berzikir, banyak sholawat. Yang kedua ada ma'rifat khusus, itulah Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepadanya secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita semua bisa ma'rifat kepada Allah sebelum kita meninggal. Kenapa? Karena orang yang tidak ma'rifat kepada Allah ketika di dunia, maka dia tidak akan ma'rifat kepada Allah ketika di akhirat. Orang yang tidak melihat Allah, tidak mengenal Allah ketika di dunia, maka dia tidak akan melihat Allah, tidak akan mengenal Allah ketika di akhirat kelak. Itulah kerugian, rugi yang sangat rugi ketika kita di akhirat nanti tidak bisa bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita dengan satu tujuan, supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah, dan lebih merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita sedekahkan, kita korbankan pada pagi hari ini dibalas dengan Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kita tutup dengan doa, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelampiasan dan